Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Samparasak, kembali lagi dengan kami. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu budaya yang ada di tanah Sumbawa. Itu ialah budaya atau adat Ponan. Nah, di sini kita akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat, tokoh kesenian yang ada di Dusun Putu tentang bagaimana prosesi adat Ponan itu sendiri, teman-teman. Jadi kita akan mencoba untuk menguak bagaimana Ponan, bagaimana misteri-misteri yang ada di Ponan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat banyak, khususnya di tanah Sumbawa itu sendiri. Tetap pantengin terus video kami, tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like, share, and subscribe, teman-teman, karena subscribe itu gratis ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saifullah, Pak. Di sini saya dari tim Samparasak. Untuk nama Bapak sendiri itu siapa? Jadi nama saya Muhammad Islaini, saya sebagai warga masyarakat ya dari Dusun Putu yang melaksanakan pelaksana dan termasuk seorang seniman, ini seniman yang sering tampil di acara memeriahkan Ponan. Mungkin itu saja dari saya. Nah, Pak, berbicara tentang Ponan, Pak, Ya, nah, masyarakat di Sumbawa ini tentu telah mengikuti prosesi adat istiadat budaya Ponan ini, Pak. Namun masih banyak di antara masyarakat Sumbawa ini yang belum mengerti sepenuhnya tentang apa sih itu Ponan, bagaimana prosesi Ponan, dan apa yang mendorong masyarakat itu untuk melaksanakan atau melestarikan budaya Ponan itu sendiri, Pak. Mungkin di sini pertanyaan kami yang pertama itu, Pak, bagaimana sih motivasi atau apa motivasi masyarakat itu sehingga budaya Ponan ini selalu dilestarikan? ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Ponan ya, jadi Ponan itu sebuah bukit yang letaknya berada di Ongrea ya, dekat Dusun Putu. Jadi sekarang alhamdulillah jalannya sudah bagus ke sana gitu ya. Alhamdulillah. Bisa disebut juga dengan pesta Ponan ya, karena itu sebuah pesta yang dilaksanakan oleh masyarakat 3 dusun itu ya, Putu, Dekat atau Lengas, dan Dusun Malili. Pesta Ponan ini adalah pesta-pesta yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilaksanakan oleh masyarakat setiap mereka selesai melaksanakan proses menanam padi. Jadi setelah mereka selesai membajak, menanam padi, mereka melaksanakan pesta ya, bertempat di Bukit Ponan itu sendiri, sehingga disebut dengan pesta Ponan ini. Jadi itu alasan yang pertama. Kemudian terkait dengan motivasi masyarakat melaksanakan ini, yang pertama adalah dalam rangka melestarikan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang ya, nenek moyang kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat juga menganggap bahwa melaksanakan Ponan ini adalah sebuah aktivitas yang memberikan dampak yang positif bagi masyarakat ya. Salah satu contoh misalkan dalam melaksanakan Ponan ini selalu dilaksanakan dengan budaya orang Sumbawa menyebutnya basiru, saling tolong menolong, baik dalam proses pembuatan jajan, kemudian dalam proses pelaksanaan termasuk panitia pelaksana dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masyarakat termotivasi untuk melaksanakan Ponan, menganggap bahwa Ponan ini adalah sebuah kegiatan ya, yang memberikan sumbangsi terhadap persatuan
persatuan umat, bisa dikatakan persatuan umat, kemudian bisa dikatakan sarana untuk silaturahim gitu ya. Apalagi sekarang perkembangannya tidak saja orang yang hadir ketika pelaksanaan Ponan bukan saja orang Putu, dusun Putu, kemudian dusun Beka, dusun Mali, tetapi diundang juga orang-orang yang berasal dari daerah lain. Kemudian yang terakhir yang saya ketahui tentang Ponan, motivasi masyarakat untuk melaksanakan Ponan adalah sebuah kegiatan yang memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat terkait dengan jajanan yang disuguhkan ya, bahwa jajanan itu juga sekaligus diperkenalkan bagi masyarakat yang belum mengenal gitu ya, mengenal tentang jajan Ponan, bagaimana jajan tradisional Sumbawa gitu kan. Ada kan kalau dalam bahasa Sumbawa itu ada petikal, ada buras, ada dangi, ada kiping dan lain sebagainya. Itu sarana yang dijadikan tempat untuk memperkenalkan jajanan itu. Karena yang menghadiri Ponan itu bukan saja orang Sumbawa kan, orang-orang lain termasuk para pembesar-pembesar ya yang datang, yang asalnya bukan saja dari Sumbawa. Itu yang terkait dengan motivasi masyarakat. Nah, bicara masalah Ponan itu sendiri Pak, banyak orang yang mengenal Ponan kan Pak. Nah, tapi kita sendiri pun di sini tidak tahu Pak, kenapa sih sehingga itu dinamakan dengan Ponan. Oh ya, jadi penamaan Ponan. Kenapa disebut dengan Ponan atau masyarakat lazim menyebut bahwa termasuk pesta itu disebut dengan pesta Ponan gitu. Berarti penamaan Ponan. Karena kalau kita berbicara tentang bahasa Indonesia, Ponan itu kan tidak ada dalam bahasa Sumbawa ya, Ponan. Ternyata Ponan ini menurut cerita dari orang-orang dulu, orang-orang tua kita, Ponan ini berasal dari dua kata. Po itu artinya mangga, nan itu menunjukkan itu. Jadi Ponan maksudnya mangga itu. Jadi ada sebuah cerita yang diceritakan oleh orang tua dulu, ketika ada orang yang ingin mengetahui di mana makam Haji Batu, maka masyarakat menjawab ya, orang Putu, orang Lengas, orang Malili gitu ya, menjawab di mangga itu, atau dalam bahasa Sembawanya Pangpelamponan atau Pangponan gitu kan. Nah, sehingga mangganya sekarang tidak ada ya, sudah tidak ada lagi kan, hingga lazimlah penamaan itu dinamakan sebagai Ponan gitu. Menunjukkan tentang lokasi di mana makam Haji Batu. Jadi itu ya sekilas tentang cerita kenapa dinamakan Ponan gitu. Nah, Pak, tadi di penjelasan Bapak ada sedikit hal yang menarik nih Pak, tentang makam kan. Begitu tadi ada makam Haji Batu ya Pak. Nah, di sini kita penasaran Pak, siapa sih sebenarnya Haji Batu itu? Gitu. Kenapa misalnya orang-orang itu tertarik untuk misalnya mendatangi makam Haji Batu tersebut? Jadi dari namanya sudah tidak aneh kan, Haji Batu. Kita ketahui kan haji itu kan panggilan bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji kan. Kemudian kita ketahui batu itu asal katanya batu ya, batu itu bahasa Sumbawanya juga batu, bahasa Indonesianya juga batu gitu. Jadi ada sebuah cerita aja, singkat cerita aja saja ya, yang menjelaskan tentang kenapa disebut dengan Haji Batu. Yang pertama ya, ada pengalaman spiritual yang pernah dirasakan oleh beliau dalam perjalanan beliau ya, dalam pengalaman spiritual itu beliau pernah melihat dalam perjalanan itu ada aliran air gitu. Suatu ketika beliau melihat burung untuk mau minum air gitu kan. Ketika paruhnya dicelupkan ke air, ketika diangkat paruh itu berubah menjadi batu, atau batu itu nempel.
nempel pada paru burung. Haji Batu ini penasaran, ya kan? Penasaran sehingga beliau juga mencelupkan salah satu jarinya ya ke dalam air. Ternyata ketika diangkat juga nempel batu, sehingga beliau disebut ada ciri khas beliau ya kan? Batu kan, di jari itu ada batunya, sehingga beliau disebut dipanggil dengan nama Haji Batu. Kemudian nama asli dari Haji Batu ini menurut cerita kita orang-orang tua kita, beliau sebenarnya bernama Muhammad Ghaffar. Jadi beliau bernama Muhammad Ghaffar dan beliau bisa disebut dengan seorang wali yang bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi, yang mengajarkan tentang agama, mengajarkan tentang silaturahim. Bahkan ada anggapan masyarakat bahwa pelaksanaan Ponan ini ada hubungannya dengan Haji Batu. Artinya pengajaran yang diajarkan oleh Haji Batu kepada masyarakat, nah, salah satu wujudnya adalah pelaksanaan pesta Ponan. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan untuk membuat satu umat. Ya. Jadi ada persoalan ketika membajak, persoalan ketika menanam ya kan, orang kan saling rebut air kan, di dalam sawah itu ada persoalan itu, maka selesailah persoalan itu tanpa ada solusi-solusi yang berarti. Dengan pelaksanaan inilah salah satu hikmah dari pelaksanaan. Mungkin itu sekilas tentang Haji Batu. Mungkin sekian Pak pertanyaan dari kami. Ini perbincangan yang sangat menarik Pak. Ada banyak ilmu yang kita dapat, adalah pelajaran baik yang bisa dipetik dari hikmah, dari prosesi, dari motivasi masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menjadi pembelajaran untuk wilayah-wilayah lain. Terima kasih atas kesempatannya. Kami sangat-sangat kasih mengapresiasi budaya Ponan ini. Mudah-mudahan budaya Ponan ini tetap dilestarikan, tetap dijaga, baik dari segi agama, dari segi adat istiadat masyarakat itu sendiri Pak. Sekian Pak dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Samparasa, tadi kita sudah melakukan sesi wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat, tokoh seni atau pelaku dari budaya Ponan itu sendiri. Nah di sini ada banyak cerita, ada banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita kutip. Nah, untuk bagaimana selanjutnya kita akan pergi ke lokasi kuburan Haji Batu tersebut teman-teman. Pantengin terus channel kami. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami teman-teman. Di sini sekarang kita sudah berada di pusat adat Ponan atau Pasaji Ponan itu sendiri. Nah di sini kita akan mencoba untuk menelusuri tempat ini dan mencoba untuk mendapatkan informasi apa sebenarnya yang ada di tempat ini teman-teman. Nah untuk lebih jelasnya tonton terus video kami sampai selesai ya. Ayo teman-teman, kita coba untuk telusuri tempat ini. Nah, dan di sini saya sudah berada dengan salah satu teman saya yang sangat berperan penting sebenarnya di sini teman-teman. Saya bersama Kak Ahmad di sini ya. Ini beliau teman-teman, Kak Ahmad. Nah, di sini beliau yang akan menjelaskan kepada kita nanti apa-apa saja yang ada di tempat ini. Nah, apa-apa saja yang akan terjadi di sini nanti beliau yang akan menerangkan kepada kita semua, teman-teman. Oke, mari kita coba telusuri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita
Oh, ternyata kuburannya lebih dari satu, teman-teman. Ini adalah kuburan juga di sini. Seperti kita cukup sampai di sini. Ya. Ini adalah kuburan juga, teman-teman. Coba kita mau naik ke atasnya ini. Ini bangunannya, teman-teman. Jadi kita telusuri dari sini dulu. Jadi seperti ini bangunannya, teman-teman. Ini suasana malamnya di sini horor sekali. Oke, gimana menurutmu, Epong, di sini? Oke teman-teman, di sini saya merasakan ya, sebenarnya lebih ke energi yang positif teman-teman. Tidak ada energi-energi yang mengganggu misalnya, lebih ke aura-aura hangat, aura-aura yang positif di sini teman-teman. Karena mungkin memang tempat kita berziarah ini adalah salah satu tokoh agama yang berada di dusun Kutu, Bekat dan Maliri. Jadi energinya itu sangat positif, terasa sekali teman-teman. Coba kita lihat ke sini ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini baru pertama kali saya kesini, Ini seperti kuburan-kuburan lama ini teman-teman. Nah, dan di sini Makam lama. kuburannya lebih dari satu. Lihat, ini banyak sekali kuburan, teman-teman. Ini yang mencontohkan kuburan lama masyarakat Sumbawa ini. Ini ya teman-teman. Jadi untuk di Sumbawa ini, kalau jenis-jenis kuburan-kuburan yang lama itu teman-teman, jadi dia seperti ini. Makom-makomnya nisa-nisanya itu menggunakan batu-batu yang tinggi teman-teman. Jadi bisa dikatakan Tunggu dulu. Di sini nih lihat cahaya senter sini. ya. Di sini ada sosok di sini. Ini ada sosok nih. Tapi yang kayak tadi tuh, kayak energi, nah, dia pindah ke sini nih. Dia pindah ke sini nih. Jalan-jalan dia. Nih. Hilang. Tuh. Kan? Tuh kan? Bulu-bulu kuduk saya merinding teman-teman. Ada suara tapi tidak ada. Ada suara di atas. Assalamualaikum. 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 Oke. Oke, langsung saja teman-teman. Dan jadi tadi ada suara kayak ini ya, kayak garuk-garuk atap. Kita tidak tahu suara apa itu tadi. Yang jelas sengnya berbunyi. Jelaskan aku. Nah, oke teman-teman. Di sini tadi kita ada mendengar suara ya teman-teman. Suara seng yang berbunyi seperti ada yang menggaruk atau yang jalan di atas sini teman-teman. Nah, kalau menurut Kak Ahmad sendiri apa ini yang ada di sini? Tadi saya baru melihat satu energi ya, kayak berbentuk berdiri, kayak putih biasa. Energi putih itu dia cuman berdiri aja di sini, nggak berbentuk seperti apa-apa, cuman seperti energi aja di sini tadi. Dan ini tadi sengnya ini kayak ada orang jalan di atas ya, mungkin Nah, itu ini dia teman-teman. ya, Lokasi mari kita lihat ke pusat sebelah sini.
ponan teman-teman. Saya tidak merasakan energi yang negatif ya di sini. Assalamualaikum. Nah, oke teman-teman, assalamualaikum. Jadi inilah ya teman-teman, inilah kuburan Haji Batu atau salah satu tokoh masyarakat, salah satu tokoh penyebar agama ini. Nah, salah satu tokoh yang mendasari terjadinya budaya Ponan ini teman-teman. Jadi ini dia. Oke teman-teman, dan di sini ada kuburan-kuburan lainnya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk memanjatkan surah-surah Al-Fatihah, menghadiahkan untuk beliau teman-teman, dan kuburan-kuburan yang ada di sini. Jadi teman-teman, saya jelaskan sedikit ya. Ini adalah makamnya Haji Batu, teman-teman. Jadi ini adalah makam tokoh yang dianggap wali di sini. Yang dijelaskan tadi di sini teman-teman. Banyak sekali nyamuk. Jadi di atas ini kayak banyak sekali yang jalan-jalan. Bisa kita sorot lagi untuk kuburan-kuburannya ini. Kuburannya sampai sana. Assalamualaikum. Ini dia teman-teman ya, jadi ini bentuk kuburan-kuburan orang di zaman dulu teman-teman. Jadi bisa dikatakan tempat ini adalah tempat yang bersejarah sebenarnya teman-teman. Untuk kuburan-kuburan yang di zaman-zaman kerajaan, di zaman-zaman pertama kali masuknya agama di Sumbawa ini teman-teman. Oke. Cukup. Ini tempatnya cukup luas ya teman-teman. Tertarik ke arah sini teman-teman. Assalamualaikum. Tuh. Ini jamur ini, kayak jamur ini teman-teman. Semua sumur dan jelas ya kan? Oke, saya jelaskan sedikit teman-teman ya. Saya jelaskan sedikit di sini. Lebih ramai energinya di sini, lebih kuat di sini daripada di atas sana tadi di rumah sana. Jadi energinya lebih kuat di sebelah sini. Saya merasakan kuat sekali energinya di sebelah sini teman-teman.
Kak Ahmad sedang mencoba untuk menarik energi teman-teman. Ini beliau mencoba untuk merasakan energi apa saja yang ada di sini. Saya seperti mendengar ada suara orang yang ketawa teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini tuh penampakannya tidak berwujud ya. Mungkin sepenglihatan saya mereka tidak berwujud. Mereka seperti gumpalan ya, energi yang memanjang seperti orang berdiri. Terus banyak sekali di sini ya. Sini. Saya ajak untuk berkomunikasi, untuk berbicara, itu mereka tidak menjawab saya. Mereka cuman berpindah saja dari sini, dari sana ke sana, dari sana ke sana. Dan di sini anginnya datang. Ya. Mereka mulai berkumpul di sini teman-teman, karena kehadiran kita mungkin. Mereka mulai datang dari arah sana ya, dari sana. Dan satu lagi, di sini ada sumur teman-teman. Sumur itu adalah gerbang ya. Ada gerbang, mereka bermunculan dari situ ya. Ada sumur di situ, mereka itu jalan keluar masuknya dan mereka beraktivitas teman. Dan di sini tempat sejuknya di sini, karena ini mungkin kuburan teman-teman. Jadi energi yang ada di sini sangat positif sekali ya, sangat nyaman sekali untuk dirasakan. Cuman tadi ada gangguan sedikit ya, di atas atap tadi ada suara, mungkin karena menyambut mungkin kedatangan kita di sini teman-teman. Jadi mungkin itu saja dari saya teman-teman. Untuk di sini, ini adalah tempat wisata ya, tempat acaranya untuk menyelenggarakan acara ponan teman-teman. Dan di sini dan di sini ada kuburan-kuburan atau tetua-tetua yang dulu, seperti yang kita ketahui ada makamnya Haji Batu namanya. Nah, makam tersebut masih misterius sampai sekarang menurut saya, karena dari kisah ke kisah atau sejarah ke sejarah tidak ada yang bisa menguak siapa sebenarnya Haji Batu ini. Bahkan ketiga kampung yang menyelenggara acara ponan tersebut tidak ada satupun keturunan dari beliau. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa kisah-kisah atau sejarah-sejarahnya Haji Batu ini belum jelas. Nah, masih abu-abu teman-teman. Jadi mungkin video yang saya sampaikan saat ini hanya gambaran atau kisah dari warga-warga saja teman-teman. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Coba kita telusuri lagi ke sebelah sana teman-teman. Oke teman-teman, di sini makamnya tertata dengan rapi ya teman-teman, bahkan sangat rapi ya. Lihat, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini dia. Corak-coraknya masih seperti kuburan-kuburan yang dulu teman-teman, kuburan-kuburan pada zaman kerajaan, pada zaman awal masuknya agama Islam di Sumbawa teman-teman. Ada cahaya sebelah sana tadi.
Ada percikan nih. Di sebelah sana kuburan ini tadi ada seperti percikan warna merah, teman-teman. Cuman nggak terlihat. Coba lihat sana aku. Ini teman-teman, ada tulisan benda cagar budaya makam Haji Batu, teman-teman. Nah, jadi di ini Nah, ini lagi aku. Ini. Di sini ada lagi nih. Dia turun ke sini. Nah, dia turun. Di sini ada energinya itu, teman-teman, begini. Ini di center sini. Sini dia berdiri. Pecah kuburan. jadi bisa dibilang semuanya ini kuburan, teman-teman. Ini. Situ ada pondok-pondok kecil, ya, tempat orang-orang berteduh ketika acara ponan diselenggarakan, teman-teman. Ini. Ada yang menarik, teman-teman. Saya seperti merasakan energi yang menarik ya. Ada tokek, teman-teman. Dan tokeknya tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kembali teman-teman, Kak Ahmad coba untuk merasakan energinya di sini. Ini kan. Kak Ahmad merasakan ada energi, teman-teman. Ayo coba untuk menarik.
ya teman-teman. Ada sebuah benda teman-teman yang ada batu yang ditarik oleh Kak Ahmad di sini. Bisa ditunjukkan Kak ke kamera Kak? Ini dia teman-teman. Jadi batunya itu ada garis di tengah teman-teman. Ini dia, ada bahan di tengah kayak berbentuk pedang ya Kak? Kayak kerang ya. Ya kerang, tapi di tengahnya berbentuk kayak keris. Ini pecahannya teman-teman. Ini tadi saya kayak dikasih gitu, kayak ditunjukin teman-teman. Ini tadi saya kayak ditunjukin, dikasih saya ini. Saya nggak bisa sebenarnya ngambil kayak gini, tapi dibawa tangan saya tadi, ditarik tangan saya. Apa diambil Kak? Tidak. Nah teman-teman, ini kita mendapatkan satu titipan istilahnya teman-teman. Kak Ahmad mencoba untuk menetralisir energi dari benda tersebut teman-teman. Jadi Ini kan kayak batunya berbentuk kayak kerang ya, batunya kayak kerang dan ada belahan di tengahnya teman-teman. Itu dia. Nah, coba saya jelaskan belahannya Kak. Ini, Kak. Jadi teman-teman ini, nah belahannya kayak pedang ya teman-teman. Itu dia. Itu dia teman-teman. ngeblur ya, kuat Iya. nih dari gini. Ya, kita lanjutkan Kak. Nah, Nah, di sini kita masih bersama Pak Isneni teman-teman. Fosil kerang ini katanya. ya, yang kerang Fosil kerang. tapi batu. Iya. Kami Yang saya tarik saya kona gitu. Itu saya Iya. sekali sana apa? Terus bangun sini. Terus kayak Fosil kerang. Batu. Jadi teman-teman, kita dapat fosil nih, fosil kerang. Nih. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya ya. Mungkin akan saya serahkan ke Saiful. Oke. Itu tutup. Ya. Oke teman-teman, itulah perjalanan kami di makam Haji Batu atau di pusat wisata Pohonan ini teman-teman. Nah, jadi sekali lagi apapun yang terjadi di sini teman-teman, ini bukan rekayasa, ini benar-benar terjadi, tidak ada gimmick satupun teman-teman. Nah, dan berdasarkan dari cerita narasumber kami tadi, beliau menceritakan dari cerita-cerita yang didengar oleh beliau dari orang-orang tua terdahulu teman-teman. Nah, dan di sini benar apa yang terjadi
Dan kita juga mendapatkan sebuah hadiah teman-teman, sebuah titipan ya berupa fosil kerang tadi. Nah, mungkin sekian dari kami untuk video kali ini. Nantikan video-video kami berikutnya ya teman-teman. Dan jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman. Karena subscribe itu gratis dan tanpa subscribe itu kita tidak bisa melanjutkan video-video berikutnya teman-teman. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.